Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Setelah kemunculan orang yang menyihir itu, alun-alun itu menjadi hening sementara. Keheningan berlangsung lama sebelum akhirnya dipecahkan oleh teriakan ketakutan, Ratu Medusa. Hanya dua kata yang diucapkan, tetapi tiba-tiba menyebabkan semua orang di alun-alun menggigil kedinginan. Nama ini adalah sesuatu yang hampir semua warga Kekaisaran Jiama pernah dengar. Wanita cantik yang menawan namun kejam itu secara pribadi telah membunuh sejumlah besar orang kuat yang terkenal selama perang dengan Kekaisaran Jiama. Di kekaisaran ini, ada sangat sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan wanita yang menyihir ini. Wanita ini menggunakan cara kejamnya, yang tidak kalah dari kaisar berdarah besi itu, untuk menakuti beberapa kerajaan di sekitar Gurun Tager, menyebabkan mereka takut memulai perang dengan terburu-buru. Banyak orang menggunakan kata menakutkan untuk menggambarkannya. Di langit, ekspresi Hai Bodong, yang awalnya suram, benar-benar berubah menjadi ketakutan saat ini. Dia mungkin bisa tetap tenang di depan Yun San, tapi di depan Ratu Medusa, dia akhirnya tidak bisa menyembunyikan teror yang dia rasakan untuknya di dalam hatinya. Pertarungan di Gurun Tager saat itu telah meninggalkan rasa takut yang tersisa di hatinya yang masih ada saat ini. Selain itu, segel yang telah menyebabkan dia menderita nasib hidup dalam isolasi selama beberapa dekade lebih lanjut mengakibatkan Hai Bodong takut pada Ratu Medusa seperti dia takut ular berbisa dan kalajengking. Selain merasa takut, dia tiba-tiba menggigil lagi. Melihat pukulan kuat itu sebelumnya, jelas bahwa ular besar 7 warna sebelumnya telah berubah dari Ratu Medusa. Memikirkan bagaimana dia dan wanita menakutkan ini telah hidup bersama untuk waktu yang lama tanpa dia sadari, menyebabkan getaran di tulang punggung Hai Bodong. Xiao Yan, orang ini. Dia memiliki Ratu Medusa di sampingnya, namun dia tidak memberitahuku tentang hal itu. Bajingan, apakah dia ingin membuatku terbunuh? Hai Bodong agak marah di hatinya saat dia diam-diam memarahi. Cek-cek, Ratu Medusa. Anak kecil ini layak menjadi idaman seseorang Xiao Jie. Meskipun kekuatannya tidak besar, orang-orang kuat yang melindunginya terus menjadi semakin kuat. Saya pikir dia harus berhasil pergi setelah perjalanan ke Sekte Mistik Laut bahkan tanpa perlu saya muncul. Linging memuji dan menggelengkan kepalanya. Kemunculan Ratu Medusa yang tiba-tiba ini juga membuatnya sangat terkejut. Xiao Jie, nona muda dari keluarga kaya, kuat, bangsawan. Ekspresi Fama dan Jia Xingtian di pohon besar juga menjadi sangat serius saat ini. Mereka berdua bertukar pandang dan menghirup udara dalam-dalam. Namun, mereka bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pukulan kali ini memang sedikit terlalu mengejutkan. Bukankah Ratu Medusa gagal dalam kemajuannya? Guhe tercengang saat dia menatap wanita cantik yang menyihir itu. Tatapannya perlahan menyapu Xiao Yan di sampingnya. Dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya dia tidak gagal, tetapi dibawa pergi oleh Xiao Yan setelah kemajuannya tanpa ada yang tahu. Orang ini benar-benar berani sampai-sampai membuat orang tidak bisa berkata-kata. Bagi wanita ini, membunuh seseorang tidak jauh berbeda dengan membunuh seekor ayam. Dia benar-benar beruntung bisa hidup sampai sekarang. Di belakangnya, Liu Ling tertawa getir. Kekuatan yang Xiao Yang tunjukkan saat ini jelas memisahkannya dari generasi muda. Bahkan beberapa orang dari generasi yang lebih tua tidak dapat dibandingkan dengan dia. Di samping Guhe, Nalan Jie, Mu Cheng, dan yang lainnya saling berhadapan. Di bawah reputasi kejam Ratu Medusa, mereka tidak berani mengeluarkan suara sekecil apapun. Tenggorokan Xiao Yan diam-diam berguling sejenak. Tanpa meninggalkan jejak, tubuhnya bergeser sedikit menjauh. Tatapannya menyapu keindahan di belakangnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihatnya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk memuji kecantikannya di dalam hatinya. Tubuh Ratu Medusa saat ini hanya dibungkus oleh jubah ungu pucat. Rambut hitamnya bergerak di sepanjang bahunya dan jatuh sampai ke pantatnya yang terangkat sebelum berhenti. Sosoknya yang menggoda dengan tonjolan depan dan bagian belakang yang terangkat seperti buah persik madu yang telah matang hingga batasnya, berulang kali melepaskan pesona yang menyebabkan hati orang mendidih.
Tatapan Xiaoyan bergerak ke bawah dan agak terkejut menemukan bahwa ekor ular yang semula ada telah berubah menjadi dua kaki manusia yang panjang dan adil pada waktu yang tidak diketahui. Kaki kecilnya yang seputih salju digantung sekitar setengah inci dari tanah. Mereka sangat jernih tanpa noda atau debu sedikit pun. Ratu Medusa, sungguh tidak terduga bahwa kamu sebenarnya adalah ular piton besar yang aneh itu. Tidak heran saya terus merasa ada yang tidak beres. Tangan Yun San dengan lembut bergerak dan riak energi dilepaskan dari telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk menggerakkan tubuhnya beberapa langkah ke belakang. Wajah acuh tak acuhnya sekali lagi menunjukkan keseriusan. Jari panjang Ratu Medusa dengan elegan memberikan jentikan lembut. Riak energi yang menyebar secara otomatis menghilang. Dia perlahan mengambil langkah maju dan kebetulan sejalan dengan Xiaoyan. Murid-murid yang dipenuhi dengan pesona adiktif yang unik menyapu Yun San saat dia berkata dengan lembut, saya juga tidak menyangka bahwa Anda benar-benar menerobos penghalang Dou Huang dan memasuki kelas Douzong. Bukankah kamu juga berhasil berevolusi? Yun San tersenyum. Tatapannya melirik Xiaoyan dan berkata, hanya saja aku benar-benar merasa sedikit terkejut. Dengan karaktermu, kamu benar-benar mengambil tindakan untuk membantu manusia. Jika Anda tidak menyentuh Heaven Swallowing Python, saya tidak akan muncul. Saya tidak terlalu peduli dengan hidup atau matinya. Mata Ratu Medusa melayang di atas Xiaoyan saat dia berkata dengan lembut. Xiaoyan merentangkan tangannya. Tangannya memegang Heavy Swan Ruler dengan erat dan Douki dengan cepat beredar di dalam tubuhnya, bersiap untuk buru-buru menarik kembali setiap saat jika Ratu Medusa membuat gerakan aneh. Dia juga dipenuhi dengan kehati-hatian terhadap wanita yang karakternya aneh dan tidak terduga ini. Sekarang setelah kamu muncul, apa yang kamu rencanakan? Rambut panjang berwarna putih milik Yun San tertiup angin saat dia bertanya dengan sikap yang tampaknya ceroboh. Bawa dia pergi. Ratu Medusa bermain dengan jarinya yang lembut saat dia dengan santai menyebutkan. Adalah mungkin bagi saya untuk tidak menyentuh ular besar yang telah Anda ubah menjadi. Yun San merajut alisnya dan berkata, setelah pertukaran seperti kilat sebelumnya, dia dengan jelas mengerti bahwa Ratu Medusa saat ini memiliki kekuatan yang tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Jika aku tidak membawanya pergi, anak kecil itu akan segera memberontak. Saya bisa keluar karena bahayanya. Baru pada saat itulah anak kecil itu mengabaikan penindasannya terhadap saya. Jari halus Ratu Medusa mengusap dahinya yang bersih. Ada ketidakberdayaan samar di alisnya. Jelas dia agak tidak mau menyelamatkan Xiaoyan. Yun San tampaknya telah memahami kata-kata Ratu Medusa, yang sepertinya tidak masuk akal. Segera kerutan yang terbentuk di dahinya semakin dalam. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya saat ekspresinya terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Alun-alun sekali lagi menjadi sunyi setelah keheningan Yun San. Orang lain untuk sementara tidak memiliki kualifikasi untuk menyela ketika dua orang kuat di puncak ini sedang berbicara. Yun Leng menggosok tangannya dan memperhatikan Yun San yang mulai ragu. Hatinya langsung menjadi tidak sabar. Secara alami, dia tidak ingin Xiaoyan berhasil meninggalkan Sekte Mistik Laut setelah menghabiskan banyak usaha. Telapak tangannya dengan lembut menyentuh luka yang agak mengerikan di kepalanya. Pada saat ini, itu sudah membentuk bekas luka darah. Tetapi rasa sakit yang hebat masih melekat di kepalanya, menyebabkan kemarahan Yun Leng menjadi semakin besar. Pemimpin Sekte Tua, jika Anda membiarkan Xiaoyan pergi seperti ini, itu pasti akan merusak reputasi mistik laut Sekte kami. Kemarahan yang disertai dengan rasa sakit yang hebat berulang kali merusak alasan Yun Leng. Tiba-tiba, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan dia berteriak keras. Sumbang, alis seperti gambar Ratu Medusa sedikit merajut. Dia menoleh dan melihat Yun Leng yang berteriak dengan pupil matanya yang menyihir. Cahaya menyihir di dalam diri mereka menjadi lebih intens. Melihat cahaya menyihir di mata Ratu Medusa, Yun Leng tiba-tiba merasakan apapun selain diyakinkan. Dia akan buru-buru menarik diri ketika kepalanya merasakan pusing yang tiba-tiba. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk menyadari batu berwarna abu-abu di bawah kakinya tiba-tiba mulai menyebar di sepanjang kakinya. Pedus. Berhenti.
Sebuah tangisan lembut tiba-tiba muncul. Sosok Yun San langsung muncul di sisi Yun Leng. Salah satu kakinya dengan kejam menginjak kaki yang terakhir. Kekuatan bergelombang menembus keluar, langsung menghancurkan batu yang menyebar ke atas menjadi berkeping-keping. Hanya setelah batu itu berubah menjadi debu, tubuh Yun Leng melepaskan diri dari pengekangannya. Keringat dingin muncul di kepalanya saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah, bersembunyi di belakang Yun San. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bawa dia dan pergi. Yun San menghela nafas. Melambaikan tangannya tiba-tiba. Dia berbicara dengan suara yang dalam setelah menatap Ratu Medusa dengan saksama. Desahan lega yang tak terhitung jumlahnya segera bergema dari alun-alun setelah mendengar kata-kata Yun San ini. Masalah hari ini benar-benar telah meledak sedikit di luar proporsi. Mereka semua hanya berharap masalah ini cepat selesai. Jika masalah ini berlanjut, mereka tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan terlibat. Pemimpin sekte tua, kata Yun Leng agak enggan. Tutup mulutmu. Ekspresi Yun San suram saat dia berteriak dengan dingin. Tatapannya beralih ke Xiao Yan dan berkata, saya juga telah mendengar tentang perjanjian 3 tahun antara Anda dan Yan Ran dari Yun Yun. Dia memang sedikit impulsif sehubungan dengan masalah ini. Namun, kesepakatan sudah berakhir. Saya harap tidak ada lagi hubungan antara Anda berdua di masa depan. Saya tidak ingin mengejar masalah beberapa dari Anda membuat kekacauan besar di Mystic Cloud Sekte hari ini. Namun, ini akan menjadi satu-satunya waktu. Jika Anda berani melakukan ini di masa depan, Sekte Mystic Cloud saya akan bertukar beberapa petunjuk, dengan benar bahkan jika Anda memiliki Ratu Medusa yang melindungi Anda. Bertukar beberapa petunjuk untuk bertarung. Pemimpin Sekte Yun San, Anda dapat yakin bahwa itu sudah cukup bagi saya untuk datang ke tempat seperti itu sekali. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yun San dan berkata dengan senyum tipis. Pergi. Ekspresi Yun San tidak terlihat bagus saat dia melambaikan tangannya. Ratu Medusa melirik Xiao Yan. Dia tidak mengucapkan omong kosong lain saat dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu di luar alun-alun. Xiao Yan mengangkat Heavy Swan Ruler dan mundur beberapa langkah sambil menghadap Yun San. Akhirnya, tatapannya menyapu ke arah Nalan Yan Ran di antara kerumunan. Dia menyadari bahwa pihak lain secara tidak sengaja melemparkan tatapan rumitnya. Kedua tatapan itu saling bertautan. Mereka adalah emosi yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan saat Xiao Yan tiba. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia menurunkan matanya, berbalik dan mengikuti Ratu Medusa di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Di langit, ekspresi Hai Bodong berubah-ubah saat dia melihat Ratu Medusa untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia mengepakkan sayapnya. Dia tetap tinggi di langit dan menolak untuk turun tidak peduli apa yang terjadi. Di bawah pengawasan semua tatapan di Sekte Awan berkabut, bagian belakang Xiao Yan dan Ratu Medusa perlahan menghilang di balik tangga batu tak berujung yang diselimuti awan. Akhirnya selesai. Saat mereka menatap dua orang yang menghilang dari ujung pandangan mereka, orang-orang kuat di pohon-pohon besar itu menghela napas panjang lega. Mereka saling memandang dan tertawa pahit. Siapa yang mengira bahwa kompetisi yang disepakati antara dua orang dari generasi muda akan berakhir dengan benar-benar menarik barisan menakutkan ini yang benar-benar membuat mereka terengah-engah. Setiap orang, masalah hari ini akan berakhir seperti ini. Saya benar-benar minta maaf karena membiarkan semua orang melihat lelucon dari generasi muda. Yun San mengangkat matanya, melihat sekelilingnya dan tertawa sedikit. Pemimpin Sekte Yun San benar-benar tahu cara bercanda. Karena masalah ini sudah selesai, kita tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika kita punya waktu di masa depan, kita akan datang dan mengunjungi Mystic Cloud Sect. Semua orang yang berdiri di puncak pohon besar secara alami dapat mendengar perintah untuk mengusir para tamu, dalam kata-kata Yun San. Segera, mereka tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal lama di tempat seperti itu. Oleh karena itu, setelah mengucapkan beberapa kata sopan, mereka semua membawa orang-orang mereka, meluncur ke bawah pohon dan terbang menuju kaki gunung. Pemimpin Sekte Tua, apakah kita akan membiarkan Xiao Yan pergi seperti ini? Dia telah mengubah Sekte Mystic Cloud kami sampai dalam kondisi ini.
Yun Leng menatap orang-orang yang pergi sebelum melihat tempat di mana Xiao Yan menghilang dengan wajah yang dipenuhi dengan keengganan. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak berbicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Yun San meliriknya dengan samar dan berkata, bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ratu Medusa itu. Selain itu, ada dua douang kuat lainnya. Dengan susunan pemain ini, harga besar seperti apa yang harus kita bayar agar Xiao Yan tetap tinggal? Yun Leng mengatupkan giginya dan berkata, tapi dari masalah ini hari ini, jelas bahwa Xiao Yan tidak memberikan wajah apapun kepada Sekte Misty Cloud kami. Jika kita tidak menemukan kesempatan untuk menebus diri kita sendiri, bukankah kita akan menjadi lelucon setelah masalah ini menyebar? Yun San sedikit mengernyit dan berkata, apa yang kamu rencanakan? Melihat para pembantu di belakang Xiao Yan hari ini, aku berani menjamin bahwa kematian Mo Cheng pasti ada hubungannya dengan dia. Karena dia tidak ingin tinggal di Mystic Cloud Sect, kita mungkin bisa pergi ke kota Wutan untuk mengundang ayahnya. Yun Leng berkata dengan lembut. Kebodohan. Ekspresi Yun San tenggelam saat dia dengan lembut menegur, saya pikir Anda benar-benar menjadi kacau di usia tua Anda. Karena Anda tahu bahwa Xiao Yan memiliki cukup banyak pembantu di belakangnya, Anda masih akan menyinggung perasaannya karena Mo Cheng. Apakah itu benar-benar layak? Masalahnya berakhir di sini. Jangan menyebutkannya lagi di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yun San melambaikan lengan bajunya. Dia berbalik dan berjalan menuju tengah alun-alun, di mana dia mulai mengatur agar orang-orang membereskan kekacauan. Ekspresi Yun Leng berwarna hijau dan putih saat dia menatap Yun San yang telah menyisir lengan bajunya dan pergi. Dia perlahan menggosok luka mengerikan di kepalanya dan wajah tuanya yang pucat sekali lagi menjadi buas. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat tempat di mana Xiao Yan menghilang dipenuhi dengan permusuhan dan kekejaman yang gelap. Tidak lama setelah situasi di alun-alun berakhir, suara angin kencang tiba-tiba muncul di langit. Segera, bayangan anggun dan elegan tiba-tiba muncul di langit di atas tanah terbuka. Matanya yang indah menyapu kekacauan di tanah dan wajahnya yang cantik tanpa sadar tenggelam tiba-tiba. Guru. Di alun-alun, Nalan Yanran adalah orang pertama yang menemukan kecantikan anggun yang perlahan turun dari langit. Dia sedikit terkejut, matanya yang cantik segera menjadi benar-benar merah saat dia dengan cepat bergegas. Setelah itu, dia mengetuk dada yang terakhir. Keluhan di hatinya akhirnya berubah menjadi tangisan rintihan. Pemimpin sekte telah kembali. Saat semua murid Mystic Cloud Sekte di alun-alun memandang wanita berjubah bulan yang muncul, mereka sangat bersemangat sehingga mereka berlutut. Baiklah, Yanran, berhenti menangis. Beritahu guru apa yang sebenarnya terjadi. Wanita berjubah bulan dengan hangat mengusap rambut panjang lembut Nalan Yanran. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Wajah cantik yang mulia dan anggun itu secara mengejutkan adalah orang yang sama yang telah menjalani kehidupan yang meragukan dengan Xiao Yan di pegunungan Magical Beast saat itu, Yunzi. Di jalan kecil yang rimbun dengan tanaman hijau, dua sosok manusia, seorang pria dan seorang wanita, dengan satu di depan yang lain, perlahan berjalan. Suasana hening menyelimuti keduanya. Di langit di atas kepala dua orang, dua sosok juga mengikuti jauh di belakang. Pada saat tertentu, wanita yang berada di depan yang lain, berhenti berjalan. Tangan halusnya dengan lembut memutar-mutar rambut hitam di depan dahinya. Dengan suara dingin, dia meludahkan beberapa kata dari bibir merahnya yang memikat, kalian berdua di atas. Apakah kamu tidak lelah terbang? Meskipun suaranya tidak terlalu keras, dua sosok manusia di langit berhenti secara bersamaan beberapa saat kemudian. Mereka bertukar pandang dan hanya bisa perlahan mendarat di pohon besar di belakang Xiao Yan. Hai tua, apa niatmu sekarang? Sampai sekarang, saya belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pil ungu pemulihan spiritual, milik Anda. Xiao Yan dengan hati-hati mundur selangkah. Kepalanya menoleh ke arah Hai Bodong saat dia berbicara. Hai Bodong terkejut mendengar ini. Dia sedikit mengernyit saat tatapannya, yang mengandung beberapa ketakutan, menyapu Ratu Medusa yang sedang bersandar di batang pohon, dengan santai bermain dengan daun yang jatuh. Dia merenung sejenak dan tersenyum pahit. Anak kecil,
Karena kamu telah berhasil meninggalkan Sekte Mystic Cloud, sepertinya kamu tidak membutuhkanku untuk terus melindungimu mulai sekarang. Adapun pil ungu pemulihan spiritual, jika Anda dapat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan di masa depan, Anda dapat membantu saya memperbaikinya dan kemudian menemukan orang yang Anda percayai untuk menyerahkannya kepada saya. Untuk selanjutnya, saya kemungkinan akan terus berada di ibu kota. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan mengangguk dalam diam. Dia dengan sungguh-sungguh membungkuk ke arah Hai Bodong di pohon dan berkata dengan suara yang dalam, "Hai tua, terlepas dari apa yang terjadi, aku, Xiaoyan akan mengingat bantuan yang telah kamu berikan padaku hari ini. Di masa depan, jika Hai tua memiliki masalah yang sulit untuk diselesaikan atau perlu mengumpulkan orang, aku yang kecil akan menggunakan semua kekuatanku untuk membantumu jika itu sesuai kemampuanku." Keke, baiklah. Karena seperti ini, maka mari kita berpisah di sini. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat langsung datang ke klan primer di ibu kota. Hai Bodong tersenyum, menganggukkan kepalanya saat dia menjawab. Ya, ingat anak kecil, aku mungkin tidak tahu apa hubunganmu dengan Ratu Medusa, tetapi terlepas dari apa yang terjadi, kamu harus mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati ketika berhadapan dengannya. Kekejaman wanita ini jauh melampaui harapan Anda. Sudut mata Hai Bodong sekali lagi melirik Ratu Medusa di depan mereka. Mulutnya bergerak sedikit dan sebuah suara yang begitu lembut sehingga orang tidak bisa mendengar dibungkus oleh Douki dan diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk tanpa ada yang memperhatikan. Selamat tinggal anak kecil. Hai Bodong sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Dia kemudian melirik Linging di sampingnya dan juga memberinya senyum ramah. Setelah itu, dia mengepakkan sayap di punggungnya dan tiba-tiba melesat ke langit, menghilang di langit biru. Tuan tua ini, begitu dia mengirim Hai Bodong pergi dengan matanya, Xiaoyan sekali lagi melemparkan pandangannya ke arah Linging yang tersenyum dan berkata dengan hormat. Menurut perintah saya, misi saya selesai setelah Anda meninggalkan Sekte Mystic Cloud. Karena itu, saya juga harus kembali. Linging tersenyum dan mengacungkan jempol ke arah Xiaoyan. Anak kecil, kali ini, kamu telah melakukannya dengan baik. Anda memiliki keberanian. Tuan tua telah memberi saya terlalu banyak pujian. Aku yang kecil hanya menjadi berani karena hanya sedikit dari kalian yang mendukungku. Kalau tidak peduli seberapa berani saya tidak akan berani bertindak lancang di Sekte Mystic Cloud. Xiaoyan tersenyum dan berkata. Ling Xiao tertawa terbahak-bahak ketika dia menjawab, anak kecil, karaktermu adalah tipe yang aku suka. Namun, saya memiliki misi lain untuk diselesaikan dan tidak dapat terus tinggal lebih lama lagi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu di sini. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku yang lama akan mengundangmu untuk minum bersamaku sepuasnya. Terima kasih banyak. Xiaoyan melihat Linging perlahan bangkit dan mengangguk sambil tersenyum. Selain itu, karena kita memiliki karakter yang sama, aku akan meninggalkan beberapa kata untukmu. Sepasang sayap Yingling berhenti mendadak. Dia menatap langsung ke arah Xiaoyan dan berkata dengan serius, benua Douki sangat besar. Anda harus cepat dan membuat diri Anda lebih kuat. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki hak untuk memilih orang yang Anda cintai. Baiklah, itu saja yang harus saya katakan. Perhatikan dirimu sendiri. Anda akan tahu arti dari kata-kata saya ini di masa depan. Linging melambaikan tangannya sementara tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Ditemani oleh suara angin yang bertiup kencang, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam buram yang menghilang dengan cepat di cakrawala. Ah, semua orang telah pergi. Xiaoyan berdiri di tempat dan mendesah pelan. Dia segera mengerutkan kening sedikit ketika dia melihat Yingling yang telah menghilang ke cakrawala, merasa sedikit tidak yakin dengan kata-kata yang ditinggalkan pihak lain. Baiklah, kamu seharusnya sudah selesai mengucapkan selamat tinggal, bukan? Sementara Xiaoyan menatap bodoh ke angkasa, suara mati rasa samar menariknya kembali dari ketidakhadirannya. Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan memperhatikan Ratu Medusa, yang menggunakan sepasang matanya yang sangat indah untuk menatapnya. Dia menarik sudut mulutnya dan menunjukkan senyum yang agak jelek ketika dia berkata dengan canggung, itu. Yang mulia, mengapa Anda tidak berubah kembali?
Berubah kembali. Ratu Medusa mengangkat alisnya saat dia menatap Xiao Yan dengan setengah tersenyum. Siapa bilang aku akan berubah kembali? Jangan bilang bahwa kamu telah sepenuhnya berasimilasi dengan semangat Heaven Swallowing Python. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tinju di lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Ratu Medusa samar-samar melirik Xiao Yan. Perubahan kecil tubuhnya tidak bisa lepas darinya. Dia meluruskan tubuhnya dan meregangkan pergelangan tangannya yang malas. Lekuk tubuhnya yang memikat sangat menusuk mata. Namun, Xiao Yan saat ini tidak berani mengalihkan pandangannya ke tempat-tempat itu dengan cara yang lancang. Selama dia membuat gerakan yang tidak pantas sedikit pun di depan orang yang ditakuti bahkan oleh orang kuat seperti Yun San ini, pihak lain bisa langsung mengambil nyawanya. Sebagai harga menyelamatkanmu, anak kecil itu tidak akan bisa muncul selama 3 hari. Senyum tipis hadir di bibir Ratu Medusa. Jelas dia sangat puas dengan pertukaran mereka kali ini. Oh, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia memutar matanya dan tersenyum ketika dia berkata, kalau begitu, apakah Ratu Medusa berencana menggunakan bentuk manusia untuk mengikutiku selama 3 hari ini? Jangan memikirkan hal-hal yang lucu. Itu akan membuatmu kehilangan nyawamu. Ratu Medusa menggerakkan kakinya, membawa angin harum yang unik yang menyebabkan api naik di perut orang. Dia tiba di depan Xiao Yan. Cara tersenyum miliknya, bagaimanapun, menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan menjadi kaku. Tangannya yang seputih salju tiba-tiba terulur di depan Xiao Yan. Tangan kecil yang halus, lembut, dan halus itu memberi orang dorongan untuk menggigitnya. Berikan benda itu padaku, Ratu Medusa berkata dengan lembut dan lembut. Benda apa? Wajah Xiao Yan bingung tentang hal ini. Formula obat untuk pil roh pencairan. Ratu Medusa perlahan dan santai membebaskan Xiao Yan dari ketidaktahuannya. Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Xiao Yan segera tersenyum pahit dan menghela nafas. Tangannya dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya dan formula obat untuk pil pencairan roh, yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk mendapatkannya dengan mudah diserahkan ke tangan pihak lain dengan cara ini. Tangan halus Ratu Medusa memegang formula obat untuk pil roh pencairan. Untuk pertama kalinya, sebuah emosi yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa lagi menunggu muncul di wajah Ratu Medusa yang menyihir itu. Tangannya membuka formula obat dan matanya yang indah membaca secara rinci efek dari pil pencairan roh yang telah dicatat di atasnya. Beberapa saat kemudian, dia menghembuskan napas panjang. Dia melipat formula obat melambaikan jarinya yang halus dan formula obat mulai dengan lincah berputar di atas tangannya. Xiao Yan bergumam dalam hatinya saat dia melihat Ratu Medusa yang turun ke dalam keheningan. Dia juga hanya bisa diam. Pak! Gulungan obat yang berputar tiba-tiba mengenai dengan lembut di tangannya. Ratu Medusa mengangkat sepasang mata cantik yang menyihir itu, yang menyebabkan orang tanpa sadar terobsesi dengan mereka. Dia menatap Xiao Yan dan melambaikan formula obat di tangannya padanya. Dia bertanya, kamu seharusnya sudah melihatnya, kan? Ya, Xiao Yan dengan jujur mengangguk. Bisakah kamu memperbaikinya? Ratu Medusa bertanya dengan lembut. Pada saat ini, Xiao Yan bisa merasakan bahwa napas sang mantan telah dipercepat secara diam-diam. Saya hanya seorang alkemis yang bahkan tidak berada di tingkat keempat. Pil pencairan roh ini adalah pil obat tingkat 6. Xiao Yan tersenyum pahit dan merentangkan tangannya. Namun, sebelum kata-katanya jatuh, dia terganggu oleh tawa dingin dari sisi yang berlawanan. Meskipun semangatku telah ditekan oleh Heaven Swallowing Python, aku samar-samar menyadari beberapa hal mengenai dirimu. Saat itu, bukankah pil obat yang Anda berikan kepada Hai Bodong untuk memecahkan segel yang telah saya tempatkan juga dari tingkat ke-6? Saya mungkin tidak yakin mengapa kadang-kadang kekuatan Anda tidak selaras dengan sebelumnya. Saya jelas tahu bahwa Anda dapat memperbaiki pil obat tingkat 6. Jika Anda dapat memperbaiki pil obat tingkat 6, Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Jika Anda benar-benar tidak bisa, saya tidak keberatan. Di tempat ini, tangan Ratu Medusa dengan lembut memotong leher Xiao Yan. Yang terakhir segera merasakan lehernya menjadi dingin dan dia buru-buru menyentuhnya. Dia terkejut menyadari bahwa tetesan darah merah segar benar-benar muncul di lehernya. Apa yang dikatakan Hai Tua itu benar.
Wanita ini benar-benar kejam. Xiaoyan menelan seteguk air liur saat dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Setelah merenung sejenak, dia tidak lagi terus menyembunyikan informasi itu. Dia menatap langsung ke Ratu Medusa. Baiklah, aku bisa membantumu memperbaiki Tawing Spirit Pill. Tapi keuntungan apa yang bisa saya dapatkan? Manfaat. Saya bisa melupakan masalah Anda menyinggung saya sebelumnya. Ratu Medusa berkata dengan lemah. Kalau begitu, kamu bisa mencari orang lain untuk memperbaikinya. Saya tidak tertarik. Sudut mulut Xiaoyan melengkung setelah mendengar ini sambil tertawa dingin. Mata indah Ratu Medusa sedikit menyipit. Niat membunuh sedingin es perlahan menyelimutinya. Energi 7 warna tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya yang halus seperti gelombang air. Dia menyaksikan ombak seperti air 7 warna dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum, apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan persyaratan dengan saya? Jika kamu benar-benar membunuhku, aku khawatir roh, Heaven Swallowing Python, juga akan langsung meluncurkan serangan balik bukan? Xiaoyan mundur selangkah. Api berwarna hijau diam-diam muncul di tangannya yang ditutupi lengan bajunya. Niat membunuh yang menyelimuti Ratu Medusa tiba-tiba menjadi lamban. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, kamu memang cukup cerdas untuk benar-benar tahu bagaimana mengandalkan hubunganmu dengan Heaven Swallowing Python untuk menekanku. Melihat ini, Xiaoyan menghela nafas lega. Dari kelihatannya, tampaknya Heaven Swallowing Python masih berguna dalam menekan Ratu Medusa. Saya bukan seseorang yang akan memeras sejumlah besar uang dari orang lain. Namun, upaya yang mulia untuk memanfaatkan serigala putih dengan tangan kosong tidak terlalu baik. Menyempurnakan pil obat tingkat 6 adalah hal yang sangat merepotkan dan melelahkan. Namun, Anda ingin saya berusaha keras untuk memperbaikinya hanya dengan sebutan biasa dari Anda. Di mana Anda dapat menemukan hal yang baik di dunia ini? Tidakkah kamu setuju, Ratu Medusa? Xiaoyan tampak agak tak berdaya saat dia berbicara. Memanfaatkan serigala putih dengan tangan kosong, untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu tanpa imbalan yang sesuai. Berhenti memberiku lidahmu yang fasih ini. Katakan saja kondisimu, Ratu Medusa berkata dengan lemah. Sekarang setelah Hai Bodong dan Patu Walinging pergi, tiba-tiba aku tidak lagi merasa aman. Xiaoyan menggosok kepalanya dan tertawa canggung. Selama Ratu Medusa bersedia berjanji untuk melindungi aku yang kecil selama 3 tahun, aku akan membantumu memperbaiki Tawing Spirit Pill, apapun yang terjadi. Sek-sek melindungimu selama 3 tahun. Senyum segera muncul di wajah cantik Ratu Medusa yang menyihir. Tangannya dengan lembut diletakkan di bahu Xiaoyan. Senyumnya itu sangat mengharukan. Dalam hal ini, bukankah lebih baik mengambil risiko ditekan oleh Heaven Swallowing Python, dan membunuhmu sekarang? Dengan kata lain, tidak ada yang perlu didiskusikan. Xiaoyan menarik bahunya ke belakang dan melebarkan tangannya. Baiklah, kamu bisa melupakan pikiran tidak realistis itu. Saya tidak sebodoh Hai Bodong. Aku akan memberimu waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun ini, saya tidak akan menjadi pejuang Anda. Saya hanya akan keluar dan membantu Anda menyingkirkan masalah hanya ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda akan mati. Selama waktu lain, saya mungkin mengambil tindakan jika suasana hati saya baik. Tentu saja, jika Anda tidak dapat mengeluarkan pil pencairan roh dalam waktu 1 tahun ini, jangan salahkan saya karena kejam. Ini adalah kondisi saya. Apakah Anda setuju atau tidak? Ratu Medusa berkata dengan agak tidak sabar. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia akhirnya mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian untuk melihat wajah cantik Ratu Medusa yang sudah mengandung sedikit niat membunuh sedingin es. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Baik. Mendengar ini, niat membunuh di wajah cantik Ratu Medusa segera berubah menjadi senyuman lembut yang mempesona. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.